kita akan membahas mengenai trending topik yang ketiga. Ini mengenai yang cukup viral di media sosial ya Jason ya. Ada selebgram yang bunuh diri dan juga streamingkan dirinya di Instagram waktu itu. Iya, ini yang menjadi perhatian karena aksi bunuh diri ini disiarkan secara live yang kita tahu bahwa wanita berinisial FM atau MJ ini adalah seorang selebgram, artinya punya banyak followers, punya pengaruh, punya impact begitu ya. Dan ketika live-nya itu ditonton dan dia melakukan aksi bunuh diri, ini yang juga sebenarnya harus menjadi perhatian. Tidak hanya orang yang melakukan live tersebut seperti MJ, tapi juga kita-kita yang sebagai followersnya yang kemudian menonton siaran tersebut. Karena dampaknya kan kita juga kalau sebagai penonton mungkin bisa shock, ya kan, bisa terpengaruh juga atau terinspirasi. Nah itu yang juga bahaya. Kalau dari sisi orang yang melakukan, ya mungkin ada unsur ketika melakukan itu di depan banyak orang, ya mungkin ada unsur kepuasan tersendiri atau seperti apa yang kita sebenarnya nggak tahu situasi circumstances atau apa yang dialami oleh orang itu ketika melakukan live gitu ya. Nah, perempuan berinisial FM ini ditemukan tewas diduga gantung diri di rumahnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sambil live Instagram. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pada hari Minggu 14 April 2024 di pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Ya, ini pihak kepolisian menjelaskan sebelumnya di pukul 2 dini hari pacar atau kekasih MJ ini datang ke rumah. Selanjutnya kemudian mereka ada terlibat cekcok dulu atau terlibat selisih paham. Kemudian sebelum diduga bunuh diri, kakak korban berinisial G ini sempat melihat MJ minum obat-obatan dalam jumlah banyak. Jadi memang mungkin indikasinya sudah ada obat-obatan di situ, sudah ada tekanan mental karena sempat cekcok juga. Jadi ada faktor-faktor yang kemudian bisa dikatakan terakumulasi sehingga dirinya melakukan bunuh diri dan bahkan sampai dilakukan live streaming. Iya, dan memang satu hari sebelum ia melakukan aksinya begitu ya Jason ya, memang si perempuan selebgram ini sempat update juga di Instagramnya bahwa dia menjadi korban abusif dari sang kekasih. Jadi dia sempat upload foto dia sudah luka-luka begitu ya mukanya ya, sudah ada lebam-lebam, bahwa dia menyatakan dia menjadi korban dari toxic relationship. Ya mungkin dari situ sebagai trigger ya begitu ya Jason, sampai akhirnya dia melakukan tindakan seperti itu. Nah jadi mungkin bagi para pemirsa yang punya kenalan yang saat ini masih terjebak dalam toxic relationship seperti tadi, mungkin bisa langsung dibantu gitu ya Jason, yang segera dikeluarkan dari hubungan tersebut. Betul, dan sebenarnya kan mungkin gini ya, banyak masyarakat Indonesia yang mungkin belum tahu bagaimana aksesnya ketika mengalami masalah stres atau depresi ke orang-orang yang memang profesional, misalnya ke psikolog atau psikiater. Mungkin masih banyak orang yang belum aware untuk melakukan atau mencari jalan lewat seperti itu. Tapi ketika sudah mengalami stres, tanda-tanda tertentu, apalagi sampai dengan kekerasan fisik, itu memang seharusnya disalurkan keluhannya ke pihak-pihak, seperti misalnya kalau sudah kekerasannya parah berarti harus ke kepolisian, nggak usah menunggu parah. Ketika sudah ada kekerasan harusnya itu sudah diadukan minimal ke pihak keluarga. Dan kemudian kalau sudah sampai depresi, cemas, trauma, nah itu kan terakumulasi, harusnya sudah ke pihak-pihak yang profesional seperti psikiater dan psikolog. Masalahnya masih banyak orang ini yang menganggap bahwa mengadukan hal seperti ini itu adalah aib, Gemma. Jadi mungkin itu yang membuat banyak masyarakat Indonesia fenomenanya yang kayak gini tuh masih kejadian di kita. Iya, karena kan sebenarnya kalau ada satu orang yang mengalami kesehatan mentalnya terganggu ya, ini kan mempengaruhi ke semua kenalannya, mungkin keluarga terdekat ya, teman-temannya. Seperti ini mungkin korban selebgram ini kan yang menemukan adalah kakaknya. Jadi kakak korban ini mendengar ada suara barang jatuh gitu di rumahnya ya, tapi ketika dicek ke kamar adiknya nggak ada adiknya di kamar itu. Jadi ketika ia kemudian berpindah ke kamar mandi, melihat ada bayangan begitu ya, ada orang kabur, kemudian juga ia melihat ke kamar mandi, ketika dibuka pintu kamar mandinya ia sudah melihat adiknya dalam keadaan melakukan aksi tersebut gitu. Jadi kan traumanya mungkin ke banyak orang gitu Jason untuk seperti ini. Ada atau mungkin juga dia tidak mencurahkan apa yang dialami kepada orang-orang terdekat, sehingga mungkin ada perasaan bahwa dia menanggung beban ini sendirian. Nah itu kan juga banyak sebenarnya fenomena terjadi di masyarakat Indonesia, bahkan di usia-usia yang cukup muda aja udah banyak orang yang mengalami depresi atau stres seperti ini ya. Nah Kanit Reskrim Kebayoran Lama AKP Suwarno sendiri ini mengatakan bahwa sejauh ini belum ada indikasi pidana dalam kasus tersebut. Diduga korban meninggal dunia itu usai gantung diri dan korban sudah diidentifikasi dari Polres dan sudah dikirim ke RS Fatmawati dan tidak ada indikasi penganiayaan. Jadi memang masih
bisa dikatakan spekulasi karena pihak kepolisian itu sampai dengan sekarang belum menemukan adanya tindakan penganiayaan, katanya seperti itu ya. Nah, kemudian juga pihak kepolisian mengatakan MJ melakukan aksi bunuh diri saat live Instagram dan ditemukan ponsel yang ia gunakan untuk live Instagram di lokasi kejadian. Nah, ini kita harus lebih aware ya Jason ya. Tadi juga aku melihat komentar-komentar di TikTok ini masih banyak yang berpendapat bahwa kalau stres tidur aja, kalau stres curhat aja. Memang curhat boleh tapi ke tempat yang profesional mungkin. Betul. Lebih ke psikolog, ke psikiater, dan mungkin kalau pemirsa juga ada teman-teman yang seperti itu bisa langsung ditolong, langsung dibawa ke psikolog terdekat begitu ya. Jadi jangan diabaikan dan jangan ditepiskan perasaan si korban itu. Betul, apalagi kalau sudah menganggapnya sebagai sebuah aib dan kemudian takut untuk melapor. Nah ini kemudian yang harus kita hindari sebenarnya. Nah terkait dengan masalah mental tadi kan kita sudah bahas yang mungkin ini menjadi salah satu trigger atau penyebab MJ ini kemudian melakukan bunuh diri. Nah ada juga yang kita peringati kemarin tanggal 16 April itu adalah hari titik koma sedunia yang diperingati setiap tahunnya, atau World Semicolon Day yang digunakan sebagai simbol untuk kampanye untuk masyarakat, terutama kesadaran tentang kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri. Nah, kemudian juga dikutip dari laman National Today, pada hari perayaan tersebut berkaitan dengan organisasi Nirlaba Project Semicolon yang memiliki dedikasi untuk menyajikan harapan dan cinta bagi mereka yang berjuang dengan penyakit mental, bunuh diri, kecanduan, dan juga cenderung melukai diri sendiri. Dan ini juga pimpinan dan anggota organisasi ini berkomitmen tentunya untuk bisa mencapai angka bunuh diri yang lebih rendah di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Meskipun bukan psikiater profesional yang tidak terlatih dalam kesehatan mental, tapi ternyata mereka ini membantu dengan merekomendasikan nomor-nomor darurat adanya gerakan ini, juga menyambut dan merangkul orang-orang dengan keyakinan atau agama yang berbeda. Jadi memang untuk semua gitu ya. Dan untuk informasi ini tentunya tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapapun dan untuk melakukan tindakan serupa. Dan bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, tentunya harus konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun ke klinik kesehatan mental. Betul, dan kita akan langsung membahas masalah kesehatan mental. Sudah bergabung bersama kami ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani. Selamat sore Mbak Reni. Selamat sore, Mbak Gemma dan Mas Jason. Baik, terima kasih Bu Reni telah bergabung bersama kami. Bu Reni, melihat ada fenomena lagi nih. Salah satu selebgram bunuh diri sampai di live streaming begitu, dan ada spekulasi bahwa ini ada kaitannya dengan kesehatan mental. Kalau berkaca dari kasus tadi memang sudah dapat dipastikan ada problematika mental atau mental health yang terkena di situ, Bu Reni? Iya, sebenarnya kita perlu tahu semua bahwa kasus bunuh diri ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai faktor penyebab ya, seperti faktor psikologis, faktor sosial, bahkan faktor genetis, biologis, dan juga lingkungan. Nah, di dalam data yang ada saat ini, faktor psikologis itu memang menempati urutan pertama penyebab seseorang bunuh diri. Jadi lebih dari 90% pelaku bunuh diri adalah orang dengan problem atau dengan gangguan kesehatan mental yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi kalau seseorang dengan kesehatan mental yang baik, dia akan dapat menggunakan kemampuan dirinya secara maksimal dan menjalankan hidup yang penuh tantangan ini, sekaligus akan mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau orang dengan kesehatan mental yang terganggu atau dengan problem-problem kesehatan mental yang cukup berat, ia tidak dapat menjalankan kemampuannya secara maksimal dan cenderung memiliki banyak masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi orang bunuh diri itu sebetulnya juga nggak ujuk-ujuk bersifat impulsif ya. Jadi dia langsung pengen bunuh diri, sekarang bunuh diri. Tentunya ada satu tahapan di dalam perilaku bunuh diri yang perlu kita kenali sebagai orang yang hidup di dalam sebuah lingkungan sosial ya. Jadi yang pertama,
tahapan yang pertama tuh muncul ide bunuh diri atau disebut suicide ideation ya. Jadi kalau kita misalnya punya teman, punya kerabat, punya saudara, orang tua, adik, kakak dan sebagainya yang kemudian sudah mulai memunculkan kayaknya aku lebih baik mati aja deh ya. Kalau mati itu kayaknya semua masalah akan selesai. Ini sebaiknya tuh diperhatikan karena ide ini merupakan satu sign awal. Nah, yang berikutnya itu kalau sudah mulai ada ancaman bunuh diri. Jadi kelihatan tindakan-tindakannya itu sudah mulai mengarah ya ke arah keputusasaan hidup. Nah, baru yang kemudian itu mereka akan melakukan percobaan bunuh diri. Baru setelah itu langkah yang keempat itu perilaku bunuh diri yang sesungguhnya. Jadi di dalam tahapan ini jika kita di lingkungannya itu bisa tanggap, bisa mengenali, bisa peduli, ini insya Allah ya kemudian bunuh diri ini bisa kita atasi di antara orang-orang di sekitar kita. Oke, nah Bu Reni, tindakan pertama nih, kita sebagai kenalan mungkin ya, jika punya teman seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yang paling mudah itu sebetulnya 3K. Jadi yang pertama adalah kepedulian. Kita mulai peduli dengan lingkungan sosial kita. Apakah lingkungan sosial kita, kerabat kita, teman kita, saudara kita ini mulai ada perubahan perilaku. Yang tadinya dia cukup periang gitu, tiba-tiba berubah menjadi lebih murung. Yang tadinya diajak kemana, oke, sekarang mulai menarik diri. Yang tadinya dia itu kelihatan rajin ya, tiba-tiba kemudian dia lebih melambat ritmenya. Atau perubahan-perubahan lain seperti misalkan tadinya dia tuh rajin masuk kantor tepat waktu, ini mulai sering telat. Nah, perubahan-perubahan ini mengindikasikan ada sesuatu pada diri mereka. Nah, kalau kita peduli, yang berikutnya adalah keterhubungan. Cobalah untuk kita semua ini bukan hanya peduli, tapi terhubung kepada mereka. Menjadi teman, mendengarkan, ada apa, dan menyiapkan diri kita untuk mampu menjadi tempat ya yang tidak ngejudge, tidak membuat penilaian apapun terhadap keluhan-keluhannya. Selama ini kan kebanyakan dari kita di dalam kebiasaan pergaulan, apabila ada teman kita yang mengeluh, kita seperti meremehkan ya, alah gitu aja gitu ya, cemen. Padahal buat mereka itu adalah sesuatu yang serius. Jadi jadilah pendengar. Keterhubungan ini membuat kita akan menjadi orang yang bisa membantu mereka untuk bangkit dari perasaan keterpurukannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bantuan kesehatan mental. Artinya kalau kita sendiri ngerasa nggak mampu nih buat ngebantu kerabat kita itu gitu. Nah, arahkan untuk mencari bantuan kesehatan mental ke profesional kesehatan mental, ke psikolog, ke psikiater, atau mungkin ke satu channel. Ada channel gratis yang bisa diakses oleh siapapun sebagai psychological first aid ya, bantuan psikologis awal di 119 extension 8. Itu himpunan psikologi Indonesia, psikolog-psikolognya siap untuk melayani. Baik, artinya fungsi sosial harus bermain di sini dan juga fungsi mereka-mereka yang punya kepentingan untuk kemudian bisa menangani kesehatan mental juga harus bermain peran di sini. Tapi pertanyaannya ketika merujuk kepada tadi fasilitas-fasilitas kesehatan mental, kita tahu misalnya ada aplikasi Bu, ada nomor hotline yang bisa dihubungi atau bahkan sekarang di platform-platform kesehatan kita juga bisa berdiskusi dengan dokter spesialis kejiwaan atau psikolog terkait dengan permasalahan stres atau depresi yang dialami. Tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa oh kalau cerita lewat aplikasi mah ya kayak cerita doang, nggak dapat apa-apa. Nah sebenarnya ketika seseorang yang punya masalah atau depresi tadi, kelihatan nih hasilnya ketika berkonsultasi dengan dokter atau ahli, itu bisa diukurnya pakai apa Bu? Sebetulnya kalau diukurnya itu mereka menjadi pulih kembali ya. Jadi yang tadinya berubah itu perubahannya itu berangsur kembali ke perilaku normalnya. Tapi begini,
memang kesehatan mental ini masih perlu ya untuk digalakkan menjadi prioritas sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena sekarang ini bisa jadi orang datang ke fasilitas kesehatan mental itu menjadi tidak populer ya karena khawatir dianggap gila atau stigma-stigma yang lain ya, sehingga banyak orang yang sebenarnya butuh tapi tidak mau datang ke fasilitas kesehatan mental. Nah, kalau kita orang awam di dalam 3K tadi ya, kita punya kepedulian, kita terhubung, kita mendengarkan, kita akan bisa mengamati mereka pada saat mereka menumpahkan permasalahannya itu kelihatan gimana, ada kelegaan atau tidak. Nah, Harus tadi ada kalau perubahan ternyata begitu Ibu ya, perubahan yang terlihat Betul, dari memang perubahan gejala-gejala yang arah. sebelumnya dikonsultasikan, kemudian ketika ada perubahan itu menjadi tolak ukur kesuksesan ketika mengakses ke orang-orang atau pihak-pihak yang memang bisa menyelesaikan masalah mental. Kita harapkan masalah-masalah mental ini benar-benar bisa ditangani di Indonesia. Banyak orang-orang yang kemudian juga bisa aware terhadap masalah mental. Terima kasih ahli psikologi forensik Ibu Reni Kusumowardani telah memberikan insight-nya bersama kami. Kami mohon maaf harus potong karena memang durasi yang terbatas. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Ibu Reni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.